Bismillahirrahmanirrahim. Khamar ini teman-teman memiliki banyak melalui proses dalam pengharamannya pada saat awal Islam. Di awal-awal Islam tidak diharamkan, belum diharamkan. Tetapi di pertengahan Islam diharamkanlah khamar itu, Awal yang turun tentang ayat khamar ini itu dalam surah Al-Baqarah 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'afwu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ditanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan juga judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan juga ada manfaat bagi orang-orang. Manfaatnya, orang kalau minum khamar mungkin merasa hangat tubuhnya, mungkin merasa lebih santai, dia melupakan sejenak masalah-masalahnya. Ada manafi' linnas, kata Allah, ada manfaat buat manusia. Tapi Allah bilang wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi ketahuilah dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan ditanyakan kepadamu apa yang harus mereka infakkan, katakanlah harta yang lebih. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir. Ayat inilah yang pertama turun dan belum ada masalah pengharaman khamr. Bahkan setelah ini masih turun ayat Al-Quran yang lain yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian sholat sementara kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ayat ini ayat yang kedua turun. Jadi proses pengharaman khamar melalui 3 ayat. Ayat yang pertama cuma menjelaskan kalau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat yang kedua tentang tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Barulah ayat ketiga, dan nanti kita lanjutkan setelah sholat ba'diyah insyaAllah. Ayat ketiga surah Al-Ma'idah. Ini tentang pengharaman mutlak sudah khamar. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bagi teman-teman yang pegang buku, ayat itu pakai titik-titik, bisa lihat di footnote lanjutannya ya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Terjemahnya, orang-orang yang beriman sungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Makna beruntung artinya kalian akan bahagia, tidak punya musuh. Karena subhanallah, orang yang khamar, orang yang mengundi nasib, orang yang berjudi pasti punya musuh. Umumnya bermusuh-musuhan walaupun sama temannya, saingannya. Jadi masalah buat hidupnya. Tidak akan beruntung, tidak akan bahagia maksudnya. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya syaitan itu, dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Apakah kalian berhenti? Waktu turun firman Allah ya di sini yang berbunyi, fahal antum muntahun. Maka para sahabat dalam hadis Bukhari dikatakan saling ketemu satu sama yang lain, lalu mereka mengatakan hurrimat al-khamr, hurrimal hamr wa ju'ila ya radifan li al-authan, ibadat al-authan. Telah diharamkan minuman keras dan Allah sudah jadikan dia partner dengan menyembah berhala. Maka semua sahabat pada saat itu memecahkan kendi-kendi khamr mereka sehingga seluruh jalan Madinah basah dengan khamr dan baju-baju mereka tersentuh dengan khamr. Kemudian mereka sholat dan tidak mencucinya. Sampai dari sini keluarlah banyak hukum syar'i. Dari ayat yang pertama Al-Baqarah itu keluar hukum tentang kaidah dalam ilmu fikih. Semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Termasuk dari sini ulama mengeluarkan hukum haramnya rokok, gitu kan? Dan juga hukum haramnya semua apapun yang kalau kita konsumsi mudaratnya lebih besar maka hukumnya haram.